Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 2, Terang Matahari. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setia kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berhimpun kini dan di sini mengucapkan syukur dan terima kasih sebab Engkaulah penolong dan pelindung kami. Engkau setia, kudus dan kekal. Ya Allah, karuniakanlah kami iman supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapan kepada dunia ini. Namun, sadarkanlah kami bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat dan pembebas, Allah yang mengasihi kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan dan kebenaran kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan memerintah bersama Engkau, dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1, Tuhanku
bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Pembacaan pertama firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1, yang Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah apabila kau tak ada di sampingku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati, menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu, kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani.
berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan. Dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, atau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 3, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berterima kasih Tuhan, pada saat ini kami bisa beribadah walaupun secara virtual Tuhan. Dan kami percaya Engkau tetap memberkati kami dengan kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan itu Tuhan bisa menjadi alat untuk menyebarluaskan gereja-Mu dalam bumi ini. Bapa di surga, kami berdoa buat tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk persiapan pelayanan firman, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, terpuji dan termuliakan nama-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah menolong kami hingga saat ini. Sampai di waktu ini Tuhan mengizinkan kami mengikuti kebaktian minggu di rumah masing-masing. Saatnya kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak hati Tuhan. Oleh kuat kuasa Roh Kudus juga memampukan jemaat-Mu
untuk memahami dan melakukan sehingga firman-Mu menjadi tolok ukur dalam perjalanan kehidupan. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Saya percaya kita semua di rumah tetap merasakan sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Berbicara tentang keluarga di dalam Tuhan. Menikah adalah hal yang sangat gampang untuk dilakukan oleh setiap insan. Tetapi membangun pernikahan untuk menjadi sebuah keluarga yang bahagia tidak semudah membalik telapak tangan. Keberhasilan sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh pelaksanaan pesta, melainkan terletak pada bagaimana dua orang yang menikah menjalani dan merawat pernikahannya seumur hidupnya. Kasus perceraian, tren pisah ranjang, pernikahan yang hanya sebagai status, KDRT dan lain sebagainya adalah warna-warni suramnya pernikahan. Maka kita perlu waspada. Jangan sampai hal yang di atas yang saya sebutkan itu terjadi di dalam keluarga kita. Kita harus berusaha supaya keluarga kita tetap utuh dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini dari Kolose di bawah tema membangun keluarga bahagia, mengajak setiap kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar pernikahan Kristen. Oleh sebab itu marilah kita lihat apa saja yang disampaikan oleh Paulus dalam nats renungan kita. Yang pertama, kita perlu melihat perikop sebelumnya. Masih di pasal 3, mulai dari ayat 5 sampai ayat 17. Paulus menjelaskan tentang 3 ciri manusia baru. Manusia baru di dalam Tuhan. Yaitu yang pertama mematikan tabiat duniawi, lalu yang kedua membuang tabiat manusia lama, dan yang ketiga mengenakan sifat-sifat manusia baru di dalam Tuhan. Kenapa Paulus menyampaikan ini? Karena keinginan hati Paulus adalah supaya jemaat di Kolose tetap memiliki dan mempertahankan integritasnya sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman yang terjadi pada waktu itu. Lalu yang kedua dilanjutkan oleh Paulus di nats renungan kita ini khususnya, tapi secara umum dari ayat 18 sampai ayat 25. Paulus menekankan tentang prinsip-prinsip hidup baru di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar teori, tetapi prinsip hidup baru itu harus diaplikasikan, harus dipraktekkan, harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan harus dimulai dari dalam keluarga. Dari dalam keluarga masing-masing orang percaya sebagai kelompok persekutuan terkecil dan terdekat di dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, Paulus berharap supaya masing-masing anggota keluarga ini dapat menjalankan hak dan juga kewajibannya itu secara tertib dan teratur. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Kristus harus menjadi Tuhan dalam keluarga dan bagi seluruh anggota keluarga. Itulah yang ditulis Paulus di ayat 24b. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh Paulus ini ada 4 sikap yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, kita mau melihat dulu sikap istri terhadap suami. Apa yang dikatakannya di ayat 18? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, untuk bapak-bapak, untuk suami ini ayat jangan dipakai untuk menekan istri supaya ia bertindak sewenang-wenang.
Karena bukan berarti bahwa kalau sudah berbicara istri tunduk kepada suami, bukan berarti bahwa suami itu adalah tuan besar. Ketundukan di sini adalah dalam konteks hal-hal yang benar, di mana esensinya adalah ketundukan dalam kebenaran, kebaikan, kekudusan, kesetiaan, ketaatan, dan kasih. Seorang istri dalam ketundukan ini memberikan diri secara utuh dengan cinta kasih yang total kepada suaminya secara terus-menerus dan untuk selamanya yang didasarkan pada ketundukan kepada Tuhan. Istri menjadi penolong yang sepadan bagi suami untuk membina rumah tangganya, untuk membina keluarganya, untuk memuliakan Tuhan. Jadi para istri seharusnya bangga karena menjadi penolong artinya seorang yang kuat. Maka istri adalah orang yang kuat, penolong yang sepadan bagi suaminya. Nah, ibu-ibu pasti bangga dan mungkin ada yang senyum-senyum dan mengaminkan apa yang saya sampaikan ini. Tapi ingat, istri yang tunduk adalah istri yang taat dan setia. Jadi tidak berlaku istilah habis manis sepa dibuang. Kalau sudah tua, sudah tidak sekekar dulu, gigi sudah mulai rontok, lalu ketundukan itu luntur. Tidak. Sikap tunduk ini hanya bisa terjadi dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Lalu yang kedua, setelah sikap istri kepada suami, hubungan timbal balik terjadi, sikap suami terhadap istri. Itulah yang ditulis oleh Paulus dalam ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini ayat yang menarik. Di mana ayat 19 ini menyeimbangi ayat 18. Lalu Bapak Ibu coba lihat di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 32. Nah, secara khusus saya mengajak kita untuk membaca di ayat 28 dan 29. Apa yang dikatakan Paulus di situ di Efesus itu? Paulus menulis bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Nah, kasih di sini yang dipakai oleh Paulus adalah kasih agape. Kasih yang sifatnya juga terus-menerus dan selamanya, sama seperti tindakan ketundukan seorang istri kepada suami. Mencintai dengan memberikan diri secara utuh dan total, sama seperti kasih Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk manusia secara utuh dan total. Laki-laki itu harus menjadi kepala keluarga yang meneladani Kristus dalam memimpin keluarganya. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Hegedra alave ramatua, hegedra ramatua keriso. Asese nala ohe bakata badaba babude la mane noiwa hegedra alave ramatua, maka hadia manezo masih ramatua bahai gogo mana ira alave. Behe desa ira alave. Tidak hanya sampai di situ, sodohu-tohu babehedede irama, hega dramatua keriso. Maka buah-buah keriso zoguna la hega irama baba meri fonga batera. Dilanjutkan nanti dengan kalimat, tidak hanya sampai di situ, bukan hanya mengasihi. Mengasihi itu juga terwujud dalam janganlah berlaku kasar. Terjemahan literate-nya, janganlah menyakiti hati. Atau jangan berbuat kasar sekarang dan selama-lamanya. Jikalau masih ada suami yang suka memaki, ada suami yang suka berkata dan bertindak kasar kepada istrinya, apalagi memukul istrinya. Firman Tuhan hari ini mengatakan bertobatlah. Karena Kristus tidak pernah memaki jemaatnya. Kristus tidak pernah berkata atau bertindak kasar kepada jemaatnya, apalagi menempeleng, menendang atau memukul jemaatnya. Dan saya berharap para suami, bapak-bapak yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini bukanlah orang-orang yang seperti itu. Banyak suami yang kehilangan respek. Banyak suami yang kehilangan penghormatan dan ketundukan dari istri, bahkan dari anak-anaknya, karena sifat-sifat tersebut. Juga ada sifat egois, ada sifat yang tidak peduli, ada sifat yang tidak perhatian, serta tidak siap berkorban dan hanya peduli pada kebutuhannya sendiri. Mari, para suami-suami dan bapak-bapak, mulai berbenah diri untuk kebahagiaan keluargamu. Seorang suami akan gagal mengasihi istrinya jika tidak mengandalkan Tuhan dalam hubungannya dengan istrinya. Hanya Tuhan Yesuslah yang memampukan oleh pertolongan Roh Kudus dapat mengajar para suami untuk mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya.
Lalu sikap yang ketiga adalah sikap anak terhadap orang tua. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini sejalan dengan hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ketaatan di sini adalah ketaatan yang penuh rasa hormat, bukan karena takut. Ingat ya, ketaatan karena penuh rasa hormat di dalam koridor kehendak Tuhan. Orang tua itu adalah kepanjangan tangan Tuhan yang dipercayakan untuk membesarkan, merawat, mendidik, dan membina anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang baik dan benar. Orang tua bertanggung jawab membentuk anak-anak mereka sejak dini di dalam keluarga, baik tentang kerohanian dan karakter-karakter yang saleh di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu orang tua juga harus menjadi teladan tentang kebenaran dan kehidupan anak-anak ini. Teladan tentang kedisiplinan. Jadi itu sejak dini, bedanya nano atua geunia ba avena tahau ya itu sudah tidak mempan. Sejak dia masih dini, jangan sampai anak-anak berlaku kasar terhadap orang tua, memberontak dan tidak tahu sopan santun. Apalagi sekarang kita sering melihat, menonton di media-media anak yang memukul orang tuanya. Lalu untuk mewujudkan poin ketiga ini, maka sangat penting kita memperhatikan poin keempat. Poin keempat yaitu sikap orang tua diwakili oleh bapa dalam tulisan Paulus ini sebagai kepala keluarga terhadap anak. Di ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya tertarik dengan Efesus 6 ayat 4 yang sejajar dengan ayat ini. Paulus menulis, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Wow, orang tua tidak berhak membuat sakit hati anak-anaknya, baik melalui perkataan ataupun tindakan fisik. Asese botarong he zatua imane khenononya leve ngaroro nonoda. Bodoh nonoda. Maaf kata mana uto goblok, bodoh dan nakal dan lain sebagainya, bebal dan lain sebagainya. Ini adalah kesalahan-kesalahan fatal yang membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak pemberontak, ya. Ini kesalahan fatal orang tua yang merusak kehidupan anak-anaknya. Anak-anak kita akan merekam setiap perkataan orang tuanya di dalam memorinya dan menimbulkan kebencian kepada orang tuanya secara tidak langsung. Tuhan sangat memperhatikan amarah anak. Itulah sebabnya dikatakan jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ketika seorang anak marah dan tawar hatinya, ia akan menjauhi orang tuanya. Ia akan menjadi pemberontak dan ia tidak lagi menghormati mereka. Maka justru itulah yang mendatangkan kutuk bagi si anak. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua sangat perlu untuk menahan diri. Sangat perlu untuk mengawasi diri supaya tidak menimbulkan kepahitan kepada anak-anak kita. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini, membangun keluarga bahagia, materi bukanlah jaminannya. Tetapi membangun keluarga bahagia itu hanya bisa terjadi ketika dalam hubungan suami dan istri terjalin relasi yang saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai. Lalu mencintai firman Tuhan dan mencintai Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dan kehadiran suami istri sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu adalah teladan kebenaran bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, ada 5 hal yang perlu kita terapkan dalam membangun keluarga bahagia. Yang pertama, hidup yang berpusat pada Kristus sebagai fondasi yang kuat dan benar. Lalu yang kedua, melibatkan Tuhan dalam pernikahan. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Lalu yang keempat, mengusahakan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita. Dan bukan untuk saya, bukan untuk kamu, bukan untuk dia, untuk kita. Lalu yang terakhir, menerapkan kasih agape. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan. Saya akan membaca, silakan Bapak Ibu simak. Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi saya baca, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita berdoa.
Kembali kami datang dalam ucapan syukur yang tiada terkira, di mana firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana membangun keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, Tuhan, kami tidak punya kemampuan untuk melaksanakan peran kami dengan baik tanpa Engkau. Kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon bimbingan-Mu, sehingga kami mampu memainkan peran kami seturut firman Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga kami menjadi miniatur kerajaan Allah di bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4. Tak kita menyerahkan. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 451 ayat 1 dan 2, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya kami haturkan kepadamu saja Tuhan, karena Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Sepanjang minggu yang boleh kami lewati, kami tahu Tuhan bahwa belas kasihan Tuhan yang terjadi atas kami. Begitu juga awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini juga boleh terjadi karena pertolongan Tuhan.
Jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami, lihatlah kami dengan belas kasihan-Mu. Dan saat ini kami memohon, Engkau sendengkan telinga-Mu atas setiap seruan kami, dan Engkau berilah jawab yang terbaik sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah seluruh keberadaan kami, juga persembahan materi kami menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup yang berkenan bagi-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat itu tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kehidupan jemaat, baik kehidupan berumah tangga, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak dan sebaliknya, maupun dalam segala usaha pekerjaan dan apapun yang dicita-citakan. Allah yang sama Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan lebih dari itu bahwa sukacita dan kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk siapapun yang punya pergumulan hari ini, baik oleh karena sakit penyakit, Tuhan mampu menjamah dan menyembuhkan, maupun mereka yang bergumul tentang kebutuhan sehari-hari, Tuhan menolong dan menyediakan, karena kami percaya burung-burung di udara tidak menabur, tapi Engkau menyediakan makanan baginya melebihi dari apa yang dipikirkan manusia, itu pun Engkau berikan bagi kami Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam sepanjang kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang telah menamatkan pendidikan dan juga yang telah mengakhiri tahap demi tahap dalam studi mereka dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mulai dari perguruan tinggi sampai TK bahkan sampai PAUD Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan boleh dibentuk seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mereka boleh memahami Tuhan bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Takut Tuhanlah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Mampukan juga orang tua dalam membesarkan, membiayai, bahkan membimbing anak-anak mereka seturut kehendak-Mu. Hingga kelak mereka dewasa dan sampai akhir hayat mereka menjadi anak-anak yang tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang menikmati karunia Tuhan lewat pemeriksaan swab negatif COVID-19. Dan biarlah Tuhan memberkati terus, Tuhan menolong dalam pemulihan, dan apapun yang dikerjakan, sukacita surgawi memenuhi kehidupan. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau pulihkan negeri ini, baik dari sisi pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, bahkan lebih dari itu, dari sisi kerohanian Bapa. Supaya setiap orang, terlebih anak-anak Tuhan di negeri ini, boleh memahami Tuhan bahwa kehidupan mereka hanya boleh berjalan dengan baik bersama dengan Tuhan. Pulihkan negeri ini Bapa oleh kuat kuasa-Mu. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami, mulai dari presiden dan wakil presiden, pemimpin dari pusat sampai ke pemerintahan daerah, termasuk di 4 kabupaten di 1 kota di Nias. Biarlah menjadi pemimpin-pemimpin yang memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan ketika mereka melenceng dari yang Engkau kehendaki dalam kepemimpinan, Tuhanlah yang beracara dan menegur mereka. Tuhan, pemutusan mata rantai COVID-19 ini Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus itu boleh terjadi, karena kami percaya Engkau Raja di atas segala raja. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu bahwa Engkau bisa membumi hanguskan semua virus-virus yang mematikan ini, baik di bumi Indonesia maupun di seluruh dunia. Engkau memakai tangan-tangan para ahli, termasuk para medis, dokter, suster, perawat, para bidan Bapak. Dan Engkau juga melindungi mereka. Seluruh aktivitas kami dalam minggu depan ini Bapak, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi gembala kami. Engkau menjadi tiang awan, tiang api, siang malam memelihara dan melindungi kami. Sempurnakan doa ini Bapak dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1, berbahagia tiap rumah tangga. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu.